Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vim Video Channel. Kali ini saya lagi ada di mana Om? Ini di Sukabumi, tepatnya di Desa Kompak, Parung Kuda. Parung Kuda, dan ini kita silaturahmi yang kedua kalinya. Dan pertama saya datang ke kandang. Cuman waktu itu nggak sempet bikin konten di Garut. Akhirnya pas ya 1 bulan yang lalu lah ada kontennya. Terus kemudian saya datang lagi ke sini silaturahmi main. Ini sebetulnya mau nanya perkembangannya. Oh gitu ya. Perkembangan setelah ada di domba Garut itu atau bersatu dengan domba Garut, ternak domba Garut, rasanya seperti apa? Kesan pertamanya seperti apa? Kesan pertamanya waktu dombanya datang, wah seneng banget. Ya kan, karena pejantan yang saya beli di Kang Wawan di Planet Domba gagah ya kan, ganteng lah. Makanya kita kasih nama si Rocky. Rocky ya, sebagai pejantan pertama. Kemudian sesudah 2 minggu dokter hewan saya datang untuk kasih obat cacing dan kasih antibiotik, disuntik ya, karena ada sakit mata juga biasa kalau domba baru datang ya. Lalu dicek sama dokter hewan, dokter hewan Dian. Ternyata dari 19 betina ada 9 yang sudah hamil. Alhamdulillah. Nah, dari proses 2 mingguan itu. Iya. Nah, jadi yang hamil kita nggak kasih obat cacing. Betul. Karena resiko bisa keguguran katanya. Iya. Nah, dokter hewan lebih ngerti lah dari kita ya kan. Iya. Jadi disarankan untuk tidak dikasih dan segera yang sudah hamil ini kita pisahkan. Betul. Untuk menghindari keguguran menurut saran dari stres lah, dokter. Menghindari stresnya itu. Ya. Nah, kemudian dari petetan yang kita ambil 10 juga ya alhamdulillah udah mulai gemuk. Udah mulai adaptasi. Udah mulai adaptasi. Dan hari ini Kang Wawan main. Terima kasih Kang Wawan udah berkunjung ke kandang. Saya udah ada berarti sekitar hampir 1 tahun nggak gerbek kandang itu. Oh gitu ya. Karena beberes dulu di kandang, base camp semua biar rapi. Nah sekarang memang udah baru kedua nih terjun ke lapangan lagi. Memang mau melihat perkembangan yang dari awal dulu belanja sama saya. Termasuk mungkin saya nanti bakal ke Sumatera, Jawa Timur. Mungkin minggu ini juga mau ke Madiun sekaligus ke Malang, mau melihat ya seperti ini, melihat bagaimana, karena kalau cuman bisa jual aja nggak asik kayaknya gitu ya. Iya, tanpa menjalin tanpa menjalin silaturahmi, melihat perkembangannya, terus kendala-kendalanya di lapangan seperti apa. Kadang-kadang walaupun kita yang sudah lama di ternak, begitu melihat ada yang baru lagi, ada ilmu baru lagi. Gitu ya. Atau minimal sekaligus mengingatkan. Berlanjut nih ke pertanyaan kedua. Kapok nggak di domba Garut? Kalau kapok sih, ya insya Allah enggak ya. Enggak. Kalau saya kapok saya nggak nambah. Oke, iya. Iya kan? Jadi saya nambah 20 betina lagi dari Kang Wawan, sekalian nebeng ada 2 pejantan. Iya betul. Nah itu tandanya saya tambah semangat, ya kan? Supaya karena saya berpikir saya berkejar-kejaran dengan waktu. Betul. Karena kalau kita berbicara peternakan, artinya pembiakan itu berbicara waktu. Seperti yang saya belajar dari Kang Wawan, saya baca juga dari beberapa artikel. Memang kan proses kehamilan domba itu 5 bulan kurang lebih. Betul. Nah, jadi saya berkejar-kejaran dengan waktu untuk proses menunggu 5 bulan. Iya. Kalau dia berhasil segera hamil gitu kan? Iya. Nah, saya berpikir, wah kalau saya punyanya kurang banyak, artinya ya hasilnya juga kurang banyak. Karena ngasih pakannya hampir sama. Karena biaya tenaga kerjanya operasional sama, lah ya. Biaya operasionalnya juga sama.
ya udah kenapa nggak sekalian dibanyakin. Ya, semaksimal kemampuan anak kandang lah ya. Semampu anak kandang dan juga kapasitas kandang yang kita punya. Betul. Nah kebetulan kapasitasnya masih ada, makanya saya optimalkan istilahnya. Oke. Supaya jangan ada ruang yang mubazir. Ya kan? Nah, jadi ya untuk saat ini sih saya lihat sudah cukup, sambil saya nyiapin untuk kandang baru. Oke. Jadi Berlanjut kalau nih. sudah ada kandang baru, itu artinya saya mempersiapkan Fase berikutnya ya. Fase berikut, artinya proses hamil nanti ya. kan ada melahirkannya nih. Ya. Nah betul. itu kan harus ada kandang khusus supaya untuk melahirkan lah, kandang bersalin. Kandang bersalin. Nah jadi waktu dia melahirkan itu nggak keinjak-injak dengan domba Betul. yang lain. Ya. Jadi proses persalinannya istilahnya gitu lebih ya. mudah. Lebih mudah, lebih terkontrol gitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan ketiga nih. Kendala yang terberat mulai dari titik awal datang domba sampai sekarang apa? Kendalanya karena anak kandangnya juga masih baru belajar ya. Terus kita kesalahan awalnya itu adalah kita belum siap bang pakan. Ya. Nah, jadi karena kita maunya cepet, maunya buru-buru, ya udah hajar aja dulu. Yang penting jalan dulu gitu kan. Jadi waktu itu saya potong sedikit. Bukan mau buru-buru. Sebenarnya ini udah termasuk paling matang lah. Karena mulai dari awal kenalan, tahap demi tahapannya memang diikuti. Cuman memang mungkin tidak menyangka kalau domba misalkan ada 30 ekor, rumputnya harus sekian atau harus sekian itu. Jadi memang itu aja. Oke, lanjut. Ya, jadi kebetulan kita adanya di daerah Sukabumi, daerah Parung Kuda. Mau nggak mau harus berkejaran waktu untuk nyari pakannya. Iya. Jadi kalau nungguin rumput yang kita tanam itu kan butuh waktu sebulan 2 bulan baru bisa dipanen. Kan nggak mungkin dombanya nunggu, sedangkan setiap hari harus makan. Betul. Saya berpikir kalau kita sudah mau serius berbisnis, perlakukanlah ini serius sebagai bisnis. Ya, tepat sekali. Jadi saya belikan anak kandang itu mesin potong rumput. Iya. Jadi kita dengan mobilnya belum punya, jadi kita sewa. Sama seperti saya juga awal jual beli sewa sampai sekarang pun. Kita sewa mobil pick up, anak kandang 3 orang pergi ke lapangan nyari. Pertama yang kita lakukan ke perumahan BTN, kan di pinggir-pinggir itu kan rumput banyak sekali. Dan mereka juga senang perumahannya dibersihin rumputnya. Ini yang bagus nih. Jarang-jarang nih yang punya pola seperti ini dan memang mungkin lokasinya mendukung nih. Jadi mutual benefit lah. Iya. Jadi perumahannya rumputnya kita bersihin, kita dapat rumput bagus gitu kan. Iya. Tapi kan rumput di perumahan itu seminggu juga udah bersih. Tinggal pindah lagi ke perumahan berikutnya. Jadi kita nggak pindah ke perumahan yang lain, kita pindah ke perkebunan sawit. Alhamdulillah. Ada celah baru lagi. Ada celah baru. Jadi anak-anak keliling naik mobil sambil jalan-jalan. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting happy semuanya. Iya, memang itu intinya. Jadi pergilah ke perkebunan sawit. Nah di perkebunan sawit itu rumputnya melimpah ruah. Pasti. Dan di pinggir-pinggir jurangnya ternyata ada juga rumput odot. Jadi semuanya ternyata memang pada prinsipnya seperti ada testimoni saya kemarin terakhir saya upload. Memang pada sejatinya ternak itu di belahan dunia manapun awalnya itu mengelola bahan gratis dijadikan uang. Dan ini mudah-mudahan walaupun ada sedikit operasional yang keluar bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi memang kemurnian aslinya itu. Beternak itu adalah mengelola yang gratis atau mengelola alam, lalu kita ambil hijauannya, kita serap, kita manfaatkan sehingga bisa menghidupi ternak dan ternak itu juga nanti yang memberikan keuntungan buat kita. Ya, itulah kelebihannya kalau kita beternak domba. Iya. Nah, jadi
biaya operasionalnya kita ngasih makan sama orang yang kerja. Iya, bagus. Orang yang kerja yang ngasih makan si domba. Iya, memang begitu. Simbol. Jadi lebih bagus saya ngasih makan buat yang kerja gitu kan. Iya. Nah, nanti yang kerja ngasih makan si domba. Mudah-mudahan. Caranya gimana? Caranya ya carilah di lapangan. Iya. Iya kan. Ada juga sih beberapa kali ada yang nawarin per kilo sekian, ya kita beli juga. Artinya kita memberdayakan lingkungan juga. Iya. Kalau ada lingkungan yang nawarin, Pak ada rumput, ayo mangga kirim gitu kan. Iya. Jadi supaya lingkungan juga istilahnya barokah juga. Ya, intinya ya, kan semua itu kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Dan mudah-mudahan orang banyaknya juga sama seperti kita nih sekarang ngobrol. Ya mudah-mudahan ada yang bisa mengambil manfaatnya untuk memulai usaha, untuk memulai ternak. Karena kita nggak tahu kadang ilmu ketemu di mana aja. Amin. Iya betul. Iya, jadi kita sharing, bukannya kita juga di sini saring menggurui, tapi alangkah lebih kalau baiknya. Saya dibilang menggurui sih masih jauh lah, karena saya juga baru seumur jagung. Jadi memang basicnya belum dipanen. Basicnya itu cuman memang nekat aja. Iyalah. Karena intinya gini, kalau saya boleh berbagi itu ya, intinya perencanaan itu penting. Ya. Semuanya harus direncanakan dengan baik. Kalau kita nggak punya perencanaan yang baik pun bisa berantakan juga. Iya. Tapi lebih daripada perencanaan, yang penting adalah memulai. Iya. Karena kalau nggak dimulai, nggak memulai ya sama aja. Nggak jadi. Oke. Terakhir, ada saran nggak selain yang tadi perencanaan untuk peternak pemula nih? Artinya apa dulu sih yang harus disiapin nih dari pengalaman kandang ini berdiri, BMP ini berdiri, dan sekarang udah berjalan hampir 2 bulan ya? Kira-kira ya. Jadi apa sih yang bisa di-share setelah perencanaan, setelah memulai, terus kemudian ternyata masih ada celah nih kita nih, celah untuk ada kekurangan. Nah, kita ungkapin nih, apa sih yang kemarin kurang matang gitu selain tadi diungkapin stok rumput itu tadi? Ya, jadi dalam pelaksanaannya pun kita bukannya nggak ada kendala. Kemarin terus terang kita belum mengerti sama sekali ini rumput apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Ya. Nah, tapi ya sudah, itu kan namanya proses belajar. Iya. Saya waktu pertama tiba-tiba ada yang mati, saya lapor ke Kang Wawan, Kang, ini mati. Oh ya, itu tolong dibelek. Ah, Kang, sorry, udah keburu dikubur. Nah, jadi saya kubur gitu. Nah, itu kan proses belajar pertama. Iya. Proses belajar kedua, begitu ada yang langsung gelepak, udah nggak bisa bangun, tapi masih ada napas. Iya. Saya bilang sama anak kandang, udah tolong disembelih, saya bilang gitu. Iya. Sekalian di bedah forensik. Wah, kan bedah forensik itu juga ilmu dari Kang Wawan. Jadi dicek jeroannya gimana, ususnya gimana. Oh, ternyata di dalam ususnya itu setelah dibelek banyak angin. Nah, kembung. Iya. Kalau istilahnya ya kan. Nah, jadi ususnya kita lihat, oh hatinya ternyata merahnya ada yang sebelah beda, sebelah lagi beda gitu. Nah, jadi kita bedah itu isi perutnya, kita cari masalahnya di mana. Iya. Nah, terus ada di sisi kaki depan sebelah kanan itu ada seperti memar, karena ini kan petetan. Iya. Ternyata kita ada kesalahan karena kita gabung dan kandangnya cukup besar sehingga mereka bergeraknya leluasa. Jadi dugaannya kayaknya mereka berantem di dalam kandang, itu baru dugaan. Nah, jadi kayak ada memar gitu. Iya. Nah, terus akhirnya, oh ya, berarti kandangnya harus agak dikecilin sedikit supaya bergeraknya dibatasi. Iya, ruang bergeraknya. Nah, jadi akhirnya ya itulah proses belajar. Jadi sudah kita bedah, saya bilang, ya udah dagingnya dipotong-potong, dibagi-bagi sama jumlah karyawan yang ada, dibagi juga lah ke tetangga. Iya, karena memang dombanya masih layak untuk dimakan dan sakitnya pun bukan karena sakit bukan karena virus. Iya, virus, tapi masih layak, sangat layak. Jadi saya berbagi juga dengan tetangga ya. Artinya
jangan juga kita lupa dengan tetangga. Tetangga aromanya kebagian, tapi dagingnya nggak kebagian, ya kan? Nggak bener gitu. Kalau saya menyebutnya tasyakuran kandang atau apa namanya, hajat lah, atau sebuah rasa syukur ya, atas dimulainya gitu. Ya, jadi yang saya belajar lagi, yang saya bisa bagikan, kalau nanti kita memulai terus ada domba hilang, ada domba mati, ya itulah proses belajar kita. Ya. Kenapa bisa hilang? Kenapa bisa mati? Nah, itu yang harus dipelajari supaya itu jangan terulang kan gitu. Kalau itu terulang-ulang terus ya bangkrut. Ya. Dan memang saya banyak mendapat komplain orang belanja domba hamil. Katakanlah kita punya pengetahuan untuk ini domba hamil tuh seperti ini, indikasinya ini. Tapi ternyata malah begitu sampai di kandangnya kadang-kadang 50% tekor. Malahan ada yang nggak jadi hamil dan lain sebagainya. Dan di kandang saya pun terkadang sampai bulan kemarin juga ada 6 ekor yang gagal hamil. Tapi ini belanja kosongan, datangnya ke sini 9 ekor hamil. Jadi itulah kadang-kadang kita nggak, hewan namanya juga, kita nggak bisa prediksi secara penuh. Kita nggak ngerti apa yang dia pikirkan, apa yang dia ada juga penyebab hilangnya si kandungan itu karena stres, mungkin karena perjalanan. Tapi inilah sebuah berkah, mudah-mudahan berkembang terus, dan harapan saya ini bisa menjadi kenyataan dari awal start, punya niat mau. Bahkan sekarang ada channel YouTube-nya apa? Nama channelnya Pondok Domba BMV Farm. Pondok Domba BMV Farm. Jadi di subscribe, terus kemudian ditonton videonya, barangkali ada sharing-sharing di sana, atau mau ngasih masukan, atau misalkan mau lihat update-update, karena di sini lengkap. Selain ada domba, ada ikan, kita bisa lihat ada ikan. Terus ada soang, terus nanti juga ada gambar, ada dogi juga di sini. Terus kemudian selain dogi ada apa lagi? Ada ayam. Ada ayam dan lengkap semua. Dan ayamnya juga ayam-ayam hebat. Terus kemudian jenis ikan juga banyak. Jadi ini mungkin akan menjadi sebuah tempat yang nantinya mau dibuat apa nih? Ya, jadi kita istilahnya peternakan tumpang sari. Nah, jadi kolektor hewan lah gitu rencananya. Dan saya udah dengar semilir-semilir di sini juga akan dibuka tempat, mungkin lebih tepatnya edukasi ternak, sekaligus ada kafenya untuk nyantai kongko. Mudah-mudahan secepatnya terlaksana. Amin. Dan kita bisa belajar bersama di sini tentang ternak, bisa melestarikan juga budaya ternak Nusantara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya lain waktu kesini lagi. Boleh minta yel-yelnya dong? Yel-yelnya apa? And action. Salam ternak, sukses, sukses, sukses. Jangan lupa subscribe apa? Pondok Domba BMV Farm. Oke, sekali lagi channelnya apa? Pondok Domba BMV Farm. Oke.